Halo pemirsa, bertemu lagi di seputar Surabaya. Dalam debat perdana pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2024 Surabaya, pasangan calon tunggal Eri Cahyadi Armuji disinggung terkait proyek strategi nasional dan Surabaya Waterfront Land. Dalam salah satu segmen tanya jawab panelis, Eri mendapat pertanyaan terkait komitmennya dalam menjaga ekosistem lingkungan atau pengelolaan tata ruang hijau di Kota Pahlawan. Berikut kita simak jawabannya. Seperti diketahui, saat ini PSN Surabaya Waterfront Land yang berada di pesisir Pantai Kenjeran mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak karena dianggap merusak ekosistem laut dan memusnahkan mata pencaharian masyarakat setempat. Menjawab hal itu, Eri mengatakan jika sepanjang 12 mil wilayah pesisir, perizinannya bukan berada di tangan pemerintah Kota Surabaya. Dia juga berjanji jika terpilih kembali menjadi wali kota, Eri akan mempertahankan ruang terbuka hijau dan telah dibuktikan dengan beberapa program Pemkot sebelumnya. Itu adalah saudara-saudara kita nelayan yang harus saya sangat bangga betul bagaimana perjuangannya. Kita buat blue ekonomi. Nelayan bahkan kita bantu hari ini dengan memberikan perahu yang kita berikan fiberglass. Karena kami tidak ingin melihat saudara kami sebagai nelayan yang berjuang yang luar biasa, kami hanya diam saja. Maka kita berikan bantuan itu untuk nelayan. Bahkan kami membuka bahan bakar khusus untuk nelayan yang solar agar mereka tidak mendapatkan yang subsidi. Dan itu kita lakukan. Bagaimana kita mengolah sampah menjadi energi. Dan itu kita selalu mengatakan itu adalah ruang terbuka hijau yang kita pertahankan dan bagaimana kita menggunakan berbasis listrik kendaraan karena kita cinta lingkungan ini. Jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang rusak. Dan kita juga melakukan layanan transportasi publik yang kita akan mengatakan kita tidak bisa sendiri, tapi kita bergerak dengan penunjang-penunjang Kota Surabaya. Ada Gresik, Lamongan, Mojokerto. Yang di situ kita akan ada kereta listrik LRT, kereta listrik yang kita lakukan dengan siapa? Dengan Gresik, dengan Sidoarjo. Kita kerjasama dengan provinsi yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang akan beroperasi tahun 2027. Ini menghilangkan yang namanya polusi. Bagaimana kita bergerak bersama? Tidak bisa kita sendiri, tapi kekuatan-kekuatan kebersamaan inilah yang akan kita bangun. Dan bagaimana kita menggerakkan pergerakan pesisir para nelayan agar apa? Keluarganya, istrinya bisa bergerak. Maka kita bangun infrastruktur seperti di Pula. Mereka bisa berjualan di sana. Karena jangan sampai ketika ada pembangunan maka tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Ketika kita bicara pesisir, maka nelayan, istri nelayan menjadi tujuan hidup kita, membahagiakan mereka sebagai pemerintah Kota Surabaya. Karena itulah kita akan komitmen menjaga ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di Kota Surabaya ada 20%, lebih 21% hari ini. Itulah komitmen pemerintah Kota Surabaya. Maka kita akan mempertahankan yang namanya ruang terbuka hijau. Kita akan mempertahankan mangrove agar apa? Agar tidak ada banjir, abrasi bisa menahan. Itulah komitmen yang akan kita lakukan di Kota Surabaya. Intinya, pembangunan apapun di Surabaya yang mengenai masyarakat Surabaya harus bermanfaat bagi rakyat Surabaya.